Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Pojok Asuransi. Mari Pojok ngobrolin asuransi. Kali ini saya bisa bertemu lagi dengan Pak Muhammad Berli Sofianto. Karena sudah lama juga nggak ngobrol gitu ya Pak. Iya Pak, sudah Terus lama sekali Pak lagi, nggak ngobrol kita. ya. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Iya, hari ini kita mau lanjutkan sharing yang sudah lama tertunda nih. Kalau di Marine Hull itu, Hull Missionary, itu ada di clause 6.1, this insurance cover of loss of or damage to the subject matter insured caused by 6.11 itu perils of the sea or river, lakes, on other navigable waters. Jadi segala bahaya yang ada di laut, di danau, di sungai, atau di perairan yang bisa dinavigasi oleh kapal. Jadi memang ini bahaya laut ini sangat banyak sekali nih, Bapak Ibu sekalian. Ini kita sebut beberapa aja ya. Ada yang karena cuaca buruk, udah jelas lah. Di Indonesia apalagi sekarang baru-baru ini cuaca buruk di mana-mana, di laut itu menjadi peril sendiri, masuknya perils of the sea. Terus kapal Bapak Ibu mungkin terbalik atau tenggelam, tabrakan, kontak dengan submerged or floating object, bertabrakan dengan benda bawah laut atau yang di atas laut, kontak dengan fixed object, benda yang fix, grounding, dan stranding, kandas. Nah, kita lanjut lagi. Kalau tadi perils of the sea itu bahaya-bahaya laut. Ini bahaya yang lebih spesifik lagi. Ada yang namanya fire atau explosion, ledakan. Nah, ini contoh kapal yang meledak. Memang ledakannya tidak terlalu besar, cuman mengakibatkan ruangan di dalamnya rusak. Nah, ini dijamin oleh clause 612 ini. Oke, kita next. Itu clause 613 itu pencurian. Cuman pencuriannya di garis bawahi ini adalah violent theft. Ini adalah pencurian batu bara. Ini dari kapal tidak bisa menghentikan karena sudah ada sebenarnya dari cerita ini. Ada kapal di depannya yang udah mengancam jangan sampai melaporkan. Seperti itulah. Jadi ada unsur pemaksaan. Kalau pencurian di kapal mungkin ada pencurian barang-barang di atas kapal, itu bisa dijamin. Ya, oke. Next. Ini adalah beberapa lagi. Mungkin tidak saya tampilkan videonya. Ada yang namanya jettison. Jettison itu pembuangan secara sengaja muatan di dalam kapal akibat kapalnya dalam bahaya. Jadi memang kalau dalam situasi yang emergency, darurat, kalau kapal dalam bahaya, dia dibolehkan membuang muatan. Nah, muatan itu nanti dijamin oleh polis. Terus ada lagi yang ke 615 itu piracy. Kalau piracy ini udah jelas pasti ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa nonton film Captain Phillips. Nah, itu sangat jelas sekali bahwa ini ada pembajakan. Itu dijamin. Terus ada yang 616 itu akibat breakdown of or accident to nuclear installation or reactor. Ini saya tidak pernah dapat case ini karena memang kapal di Indonesia tidak ada sepertinya yang memakai reaktor nuklir untuk mesin penggeraknya. Terus 617 juga contact with aircraft of similar object atau land conveyance, dock or harbor equipment. Nah, ini ada beberapa kasus misalnya krennya jatuh di pelabuhan dan menimpa kapalnya, ini dijamin pakai 617 ini. Terus 618 ini yang menarik nih, earthquake, volcanic eruption or lightning. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar waktu kasus Krakatau meledak dan mengakibatkan tsunami. Nah, itu dijamin di clause 618 ini. Saya pernah survei sendiri tsunami di Tanjung Lesung. Itu ada beberapa kapal yang naik ke darat sampai mengalami kerusakan. Nah, ini dijamin di 618 ini. Oke, next. Itu perils yang di cover 621 itu akibat loading and discharging. Jadi
akibat proses bongkar muat kapal itu sendiri. Terus yang 622 itu akibat kerusakan boiler, akibat any latent defect. 623 ini yang paling sering terjadi. Itu adalah kelalaian kru atau master atau pilot. Nah, ini salah satu mungkin contoh kelalaiannya. Ini salah satu contoh kalau kita bisa lihat ini dari kru salah membuka katup intinya. Jadi dia membuka si chest, air yang dari laut malah masuk ke dalam mengakibatkan kebocoran di ruang mesin. Akhirnya kapal ini tenggelam. Nah, ini kelalaian akibat kru atau master itu dijamin. Asal kru atau master bukan bagian dari kapal ibu ya. Nah, ini adalah lagi kelalaian akibat repairer atau charterer. Ini adalah kebakaran di ruang mesin pada saat perbaikan oleh repairer yang ditunjuk. Itu bisa dijamin oleh asuransi. Ini untuk clause yang 625, ini adalah barratry of master or crew. Saya punya kasus kapal ini hilang, hanyut, kemudian ditemukan. Nah, pada saat penyelidikan oleh surveyor segala macam, ditemukan bahwa memang kapal ini bukan karena cuaca buruk hilangnya, tapi karena memang sengaja dipotong oleh kru. Usut punya usut, kru mengatakan bahwa mereka kecewa sama owner karena waktu itu tidak diberikan hari libur pada saat hari raya. Jadi mereka kecewa, merusakkan barang properti milik owner dan menimbulkan kerusakan. Nah, itu dijamin oleh asuransi barratry. Jadi barratry ini pengkhianatan oleh kru atau master. Semua ini terdapat subject to, ada khusus. Jadi 6.3, master or crew not to be considered owner. Jadi semua yang di clause 6 ini itu bisa dijamin. Misalnya ada kerusakan, dirusakkan oleh kru, dirusakkan oleh pilotnya itu sendiri, tapi kru atau pilot itu tidak boleh menjadi bagian dari pemilik. Misalnya dia punya pemilik, ada kepemilikan saham 0,1% aja atas perusahaan Bapak Ibu, itu tidak dijamin. Baik Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya ingin tahu juga nih karena masih awal tentang perils yang di cover di ITC Pool ini Pak. Kalau ini kan ada dua clause, ada 61 terus 62 ya Pak. Iya. Nah sebenarnya kenapa kok ada dibuat sub gitu ya, ada 61, 62, kenapa nggak dijadikan satu saja misalnya di clause 6 gitu. Nah, itu pertimbangannya kira-kira apa ya Pak? Pertimbangannya itu, ini karena produknya produk Inggris, mungkin dari Inggrisnya sendiri langsung kali ya. Tapi kalau kita lihat, kita telah lagi lebih lanjut, ini 6.1 ini adalah kerusakan akibat dari eksternal, dari kerusakan dari luar. Biasanya ya karena misalnya Pirates of the Sea ini, karena kan dari ya act of God, siapa yang kita bisa jamin act of God segala macam kan. Ini berarti dari faktor eksternal, misalnya kecelakaan, tabrakan segala macam. Nah, pencurian segala macam, piracy kan itu kerusakan dari luar, yang dikaitkan dari luar. Sedangkan ini 6.2 itu lebih ke ada kemungkinan nih dari bagian dari kru sendiri nih yang mengakibatkan kerusakan. Jadi itu bedanya di situ. Kalau kita lihat secara harfiahnya ya. Misalnya negligence of master, accident loading and discharging, ini ada potensi dari kru sendiri atau dari owner di darat salah instruksi pembongkaran, itu juga bisa. Jadi memang ada potensi dari internal manajemen kru sendiri, manajemen kapalnya sendiri di sini. Itu. Iya. Boleh balik lagi Pak yang ke 61 Pak. 61. Terkait dengan perils of the sea itu ya. Jadi kalau ini kan sebenarnya karena ITC ini menggunakan name perils, itu seharusnya memang klaim-klaim yang dijamin adalah harus merujuk pada memang yang disebutkan di polis itu ya Pak. Nah, kalau saya sih karena juga belum paham, sepengetahuan saya itu hanya sebatas bahwa peril of the sea itu yang saya tahu hanya resiko yang terkait dengan misalkan cuaca buruk dan lain-lain. Ternyata
bentuk collision atau tabrakan pun sebenarnya masuk di dalam kategori perils of the seas ini ya Pak. Betul sekali Pak. Jadi kalau kita lihat dari segi cerita, ada besar kemungkinan itu tabrakan. Memang ada faktor dari kru juga, tapi juga banyak kemungkinan ada faktor dari alam juga, misalnya cuaca buruk, kapalnya tidak bisa dinavigasikan, dikendalikan, tiba-tiba dia larat atau drifting, menabrak benda bawah laut atau menabrak jeti atau menabrak kapal itu sendiri. Itu bisa, makanya itu masuknya ke dalam perils of the sea. Jadi collision-nya ini untuk kerusakan kapalnya sendiri. Tapi untuk tuntutan pihak ketiga itu ada clause sendiri. Nanti mungkin dibahas di pertemuan selanjutnya ya Pak. Jadi ada di clause 8 itu tentang collision sendiri. Itu tuntutan dari pihak ketiga. Tapi untuk collision di 611 ini itu untuk kerusakan akibat kerusakan kapal kita sendiri. Nah, sebenarnya untuk membedakan bahwa kapal itu memang benar dia itu rusak atau tenggelam karena faktor cuaca yang tidak bisa dikendalikan, atau sebenarnya karena faktor kapalnya sendiri yang sebenarnya tidak layak, itu seperti apa sih Pak? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari segi teknis, ini pertanyaan bagus dari Bapak nih. Di lapangan itu sering sekali terjadi pertanyaan seperti ini. Apakah kapalnya sebenarnya layak apa tidak nih? Apa karena memang cuaca buruk? Nah, itu makanya kita fungsi ada surveyor di sini. Surveyor yang menentukan ini benar cuaca buruk dibuktikan oleh laporan BMKG. Perairan ini pada saat kejadian memang cuaca buruk nih. Satu itu. Terus kedua, kapal ini layak berlaut atau tidak itu dibuktikan oleh sertifikat. Dokumen yang diterbitkan oleh Syah Bandar atau diterbitkan oleh kelas. Nah, kalau memang dokumen itu pada saat berlayar, pada saat kejadian, semuanya itu dalam kondisi aktif atau nyala ya, kalau bahasa kita ya, itu berarti kita asumsikan memang kapal ini sebenarnya layak, memang udah layak. Memang karena cuaca buruk, yang mengakibatkan kapal ini tenggelam atau segala macam. Kalau ke teori ini Pak, soal konstruksi kapal itu sendiri sebenarnya ada nggak sih ya yang menyatakan misalkan spek kapal itu hanya bisa bertahan misalkan dalam kondisi cuaca buruk maksimal sampai seberapa buruknya sih gitu? Itu ada nggak ya Pak desain kapal yang seperti itu ada? Jadi memang desain kapal memang karena saya memang dulu tukang desain, itu memang ada beberapa kapal yang memang didesain untuk menghadapi cuaca buruk. Makanya di dalam sertifikat konstruksi kapal itu ada yang namanya dibatasi, kapal ini hanya boleh berlayar sepanjang garis pantai segala macam. Di situ ada sebenarnya di kelas sudah memberitahukan tidak lebih dari 100 nautical mile. Cuman kan karena di Indonesia negaranya kepulauan ya dikit-dikit. Jadi memang garis pantainya tuh memang pendek-pendek, nggak lebih dari 100 nautical mile, nggak sampai ke laut lepas. Sedangkan jarak 100 nautical mile aja itu bisa dihitung itu ya sangat nggak jauh ya jatuhnya. Jadi memang di konstruksi kapal sendiri itu ada batasan sendiri. Termasuk mungkin ini ya Pak, soal kayak desain stabilitas kapal pun juga berpengaruh nanti ya Pak, terhadap kemungkinan untuk menghadapi goncangan akibat katakanlah tadi gelombang tinggi atau cuaca yang kurang memungkinkan itu ada ya Pak? Betul sekali Pak. Namun Bapak Ibu harus perhatikan juga kalau kapal ini terbalik atau enggak. Itu memang kalau tongkang itu biasanya kan kapal di Indonesia yang banyak sekali kejadian itu kapal tongkang. Ini kapal tongkang terbalik. Pertanyaannya, kapal tongkang ini itu memang dari awal itu didesain untuk tahan terhadap stabilitas. Stabilitasnya sangat bagus. Kalau kita bahasa itunya hampir nol lah kalau bahasa tekniknya. Jadi memang ini kapal yang sulit terbalik. Kalau memang ini udah terbalik berarti ada force major yang menyebabkan kapal ini bisa terbalik. Iya, mungkin ini Pak yang contoh kasus ini kebetulan videonya Pak Berlis tampilkan itu
sebenarnya proximate cost-nya itu karena apa, Pak? Apa karena sebenarnya dia loading-nya berlebihan kan, terus seperti apa muatannya gitu, jadi Pak? jadi kalau Bapak lihat di sini, ini kita lihat pas saat terbalik, Hmm. dia mengeluarkan semacam abu merah. Oh. Oh, kalau dari cerita yang saya dapat ini, dia itu memuat nikel. Oh, Kargo vertikal. nikel di Indonesia dimuat di atas kapal itu masih berupa bahan mentah. Bahan mentah nikel itu adalah tanah merah. Jadi tanah merah itu Bapak Ibu mungkin pernah dengar tsunami waktu di Palu tentang likuifasi. Nah ini, jadi tanah merah nikel itu bisa likuifasi. Di dalam muatannya itu air itu tidak bisa menyerap keluar lagi dari bawah, tidak bisa. Itu biasanya dia itu akan berat ke sebelah. Misalnya kalau ada gelombang, misalnya berat ke kiri atau ke kanan. Ini contohnya dia berat ke kiri nih. Hmm. Terus karena air tidak bisa bergerak, tidak bisa mengalir, Hmm. karena dia di atas aja di atas permukaan muatannya, itu menyebabkan lama-lama stabilitas tongkangnya itu hilang. Makanya itu terbalik. Jadi pada saat tongkangnya terbalik, itu kondisi di atasnya itu masih dalam kondisi bagus. Berarti memang ada force major. Kita bisa sebutnya itu dari kargonya itu sendiri, sifat kargonya itu sendiri. Sebenarnya kapalnya nggak overload, cuman memang force major di atas kapalnya ya seperti itu. Hmm. Di dalam marine hull ini, di dalam marine Hmm. itu proximate cause-nya penyebab utamanya, penyebab pertama terjadi kerusakan itu akibat apa? Akibat api. Jadi ya udah titik akibat api. Jadi Jadi tidak kita kita mundur ke belakang enggak, tidak. Jadi selama itu disebabkan api, adapun Api apinya itu disebabkan oleh penyebab apapun, itu kita kan tidak melihat latar belakang itu ya Pak. Begitu ada api ya iya sudah bisa tercover ya Pak. pasti bisa tercover. Itu ada Hmm. api bisa tercover. Nah di sini pun sebenarnya tidak membedakan antara posisi kapal itu sedang berlayar atau sedang docking, itu juga berarti tetap tercover Pak ya ketika Ya, dia tetap docking. tetap tercover di dalam docking pun kerusakan pada kapal itu tetap tercover. Hmm. Walaupun sertifikat kapal pada saat kejadian pada saat docking itu pasti mati. Ya, Nah, tapi kan docking ini merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh kelas atau pemerintah yang memang harus dipenuhi oleh pemilik kapal, nggak mau. Jadi ya asuransi harus nurut juga kan ini kan dia memenuhi regulasi. adapun nanti misalkan penyebabnya karena kelalaian dari pihak si preparer-nya itu ya Ya, bisa betul. dilakukan subrogasi ya Pak ya. Berarti. Bisa, justru itu bisa dilakukan subrogasi karena si preparer ada kemungkinan dia punya polis asuransi sendiri ya, si preparer liability. Boleh ke 613 Pak. 13 Oke, ini violent theft by persons from outside the vessel. untuk vessel. Jadi memang ada pencurian yang memang disengaja dicuri nih karena Oh, kekerasan. Jadi ada faktor kekerasan nih ya Pak, violent itu ada ya Pak. ada faktor violentnya nih, violent theft Hmm. kekerasan dari luar kapal. Jadi Ah, memang hmm, harus ada violentnya. violent, iya Pak. Jadi misalnya gini Pak, kalau terutama sih sebenarnya ini mungkin di kargo ya, kargo misalnya darat tuh ada bajing loncat yang kita nggak tahu. Nah, Ya, misalkan dia sebenarnya katakanlah kargo lah ya yang diasuransikan terus ternyata dicuri, tapi kan mungkin pada saat malam hari orang tidak sadar gitu, tidak iya. mengetahui bahwa tidak ada ancaman juga ya, kekerasan maupun ancaman kekerasan tidak ada, berarti tidak masuk dalam kategori ini ya Pak. Sebenarnya tidak masuk dalam kategori pencurian, tapi kan taunya dari mana kok kargo ini dicuri? Ya asumsinya begitu Nah, nyampe di tempat tujuan berkurang gitu saya sih, paling nanti ya kalau jadi laporan ya dicuri biasanya. ya berkurang shortage, jadi memang ada probabilitas dicuri. Cuman kan kita tidak bisa membuktikan, tapi tetap uh, aja kalau kita ngomong dari polis kargo ya ini shortage, hmm, susut, ya susut penyebabnya ya A, B, C, nggak hmm, ada kepastian. Masa kita harus telusuri siapa pencurinya? Ya, kita juga nggak tahu. iya. Polisi aja nggak tahu, ownernya, krunya aja yang di atas kapal nggak tahu. Uh, Karena itu tadi bahwa pembuktian itu ada di pihak tertanggung ya, karena di polisi Oh, memang basisnya nemperius ya Pak. iya, Kalau kalau, buktinya ada. kalau dia ngomongnya dicuri tapi dia nggak punya bukti dicuri ya nggak bisa Iya, betul diklaim gitu Pak. ya Pak. Iya.
Oke, yang 614 jettison tadi berarti pembuangan ini ya, Pembuangan kargo barang kargo ke laut. ke laut. Tapi ini kalau yang jettison ini eh, sebenarnya kan fungsinya biar apa menyelamatkan kapal dan juga mungkin barang muatan yang lain ya Pak. Iya. Nah itu apakah memang sebenarnya si pilot atau katakanlah nakoda diberikan kekuasaan itu atau ada aturan main nih di dunia pelayaran sebenarnya jettison itu hanya boleh dilakukan dalam hal tertentu gitu, harus memenuhi Nah, syarat. itu kalau di atas kapal kargo sudah dimuat di atas kapal, itu jadi hak kekuasaan penuh. Jadi hak prerogatifnya seorang nakoda lah. Jadi dia yang menentukan ini kargonya, kalau memang keadaan sangat bahaya dan kargonya itu membuat bahaya, itu memang harus dibuang. Itu jadi hak prerogatifnya nakoda. Terus yang piracy ini Pak mungkin ada istilah-istilah yang mirip tapi sebenarnya tidak tercover gitu. Apakah memang ada kriteria khusus juga Pak? Ya, mungkin piracy sama violent theft kurang lebih hampir mirip. Ya mungkin ya seperti ya kita lihat dari film Captain Phillip ya, itu contoh piracy yang sebenarnya. Terus yang 616 tadi terkait dengan instalasi ini ya, nuklir atau Nuklir. reaktor, tapi karena di Indonesia juga jarang sebenarnya kapal yang mempunyai fasilitas ini ya. Jadi, Iya, jadi oke. enggak pernah di 617 ya seperti itu, Nah Pak. ini Pak yang contact with aircraft or similar object ini berarti kalau ada kontak dengan pesawat udara atau benda-benda dari Iya. langit gitu ya. Ya mungkin Oh, kalau kita lihat film lagi nih, kita bahas film per Harbor, pesawat oh, terjatuh ke atas itu, ya ini uh, dijamin di 617. uh, Cuman kan sangat amat jarang ya pesawat yang bisa jatuh di atas kapal ya. iya iya iya. Nah, ini menarik juga yang terkait dengan land conveyance, dock or harbor equipment itu ke dalam konteks bahwa sebenarnya hanya kerusakan kapalnya ya Pak. Kerusakan kapalnya aja, Uh, penyebabnya karena uh, ini equipment di darat lah, perlengkapan di darat. Adapun misalkan si kapal ini dinyatakan bersalah, nanti masuk ke yang beda pembahasan yaitu di soal ini ya Pak, yang liability itu ya, Ya, collision liability itu. collision liability ya Pak. Oke. Ya, itu beda lagi. Nah, terus yang 618 berarti earthquake, volcanic eruption, or lightning ini ya. Boleh mungkin yang berikutnya Pak, yang di clause 62. Nah, ini terkait accident in loading, discharging, or shifting cargo or wow. Ini berarti kalau ada proses loading atau unloading kemudian menyebabkan kapal itu rusak, Ya, juga tetap dijamin di sini, Pak. dijamin ya Pak. Iya, Pak. Oke, terus ada bursting of boiler breakage or of shock or latent defect in machinery or hull. Jadi kerusakan boiler biasanya. Biasa kalau kapal-kapal besar tuh dia punya pemanas sendiri untuk memanaskan oli atau memanaskan kapalnya segala macam. Nah, kerusakan boiler itu dijamin gitu. Terus negligence of master, officer, crew, or Oh, pilots. pilots. Nah, untuk mencegah ini Pak, risiko terkait dengan negligence atau kelalaian dari pihak yang disebutkan di situ, Iya. sebenarnya boleh nggak nanti misalkan underwriter melekatkan klausula khusus atau sebenarnya sudah diwakili oleh pengertian bahwa kapal itu harus seaworthy gitu Pak? Sebenarnya dari pengertian kapal itu seaworthy, itu seaworthy sangat amat luas. Jadi ada yang seaworthy tentang sertifikat kapal itu sendiri maupun sertifikat di krunya. Jadi krunya itu memang udah layak untuk mengoperasikan kapal ini. Jadi memang ada ship manning crew, manning of crew. Jadi ada requirement tersendiri, misalnya kapten tuh harus minimal ANT 4. Itu untuk baru bisa mengoperasikan kapal, atau di dalam ruang mesin minimal ATT 3 untuk chief engineer-nya. Itu manning itu harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, itu masih
dipertanyakan dari Syah Bandar tidak bisa mengeluarkan surat izin belayar. Mungkin bisa lanjut ke 624 ya Pak. 24. Nah ini Beacon of repairers of charterers provided such repairers or charterers are not. Oh ini maksudnya kalau kapal itu ternyata dalam proses perbaikan atau disewa ya Pak? Ya disewa, di charter. Di charter atau diperbaiki dengan syarat bahwa pihak yang menyewa atau yang memperbaiki itu bukan dalam pengertian si tertanggung. Ya, masih bisa dijamin. Terus yang berikutnya baratry of master officer or crew, tapi di situ juga disyaratkan maksudnya has not resulted from one of the diligence by the owner or manager ya Pak. Iya. Dalam arti tidak ada unsur kayak kesengajaan dari pihak owner ya, diperintah gitu ya Pak? Iya, diperintah. Itu dia yang susah Pak. Pembuktiannya dari mana itu diperintah? Iya betul. Makanya kalau sebenarnya sih kalau di asuransi non marine yang saya tahu itu sebenarnya ini kan berlaku hubungan vicarious liability ya, misalkan kayak hubungan antara majikan dengan karyawan gitu kan ya. Sebenarnya kelalaian karyawan kan sebenarnya juga menjadi tanggung jawab majikan kan begitu. Betul. Tapi di dalam kasus ini seolah menjadi pihak yang berbeda gitu ya Pak ya. Di dalam kasus ini ya Pak. Jadi mereka memang ada unsur misalnya kecewa, jadi pengkhianatan secara sengaja. Oh majikan gue nih gajinya gak dinaikin, harus sakin aja lah, atau kita curi barangnya nih. Dibawa lari gitu ya. Dibawa lari nih, atau satu plat kapal kan harganya mahal, kita potong aja. Nah itu bisa dijamin di sini, asal tidak ada pembuktian bahwa ini memang perusakannya disengaja, ini memang disuruh dari owner. Itu yang susah Pak. Ada nggak misalkan kita mengamati katakanlah dari bisnis dia yang lesu atau laporan keuangannya yang jeblok itu bisa menjadi indikasi nggak ya untuk kita berhati-hati gitu Pak? Itu bisa jadi indikasi untuk berhati-hati. Memang, cuman kita dapat laporan keuangannya itu pun agak susah juga ya. Ya mungkin ini aja sih ya yang bisa kita hadirkan ke teman-teman pojok asuransi. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk Pak Berli yang sudah sharing pengetahuannya kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.